Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 tingkat sekolah dasar. Materi kita pada kali ini masih melanjutkan mari mengenal Rasul-Rasul Allah, submateri Rasul Ulul Azmi. Peta konsep pada materi kali ini sebagai berikut. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini sebagai berikut. Marilah kita membaca doa terlebih dahulu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang soleh dan solehah, pengertian Rasul Ulul Azmi. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan Ulul Azmi? Ulul Azmi terdiri dari dua kata, yaitu yang pertama adalah ulu, yang artinya mempunyai atau memiliki. Yang kedua adalah azmi, artinya teguh atau tekad yang kuat. Maka secara bahasa arti ulul azmi adalah orang yang mempunyai keteguhan dan tekad yang kuat. Lantas apa pengertian ulul azmi secara istilah? Anak-anak yang soleh dan solehah, Rasul ulul azmi yaitu Rasul yang memiliki keteguhan, tekad, ketabahan, dan kesabaran yang sangat kuat dalam menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Lima Rasul Ulul Azmi sebagai berikut, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam. Kalian bisa singkat dengan mimin. M pertama yaitu Muhammad, I pertama adalah Ibrahim, M kedua adalah Musa, dan I yang kedua adalah Isa, N terakhir adalah Nuh alaihissalam. Anak-anak yang soleh dan solehah, mari kita saksikan kisah singkat 5 Rasul Ulul Azmi berikut ini. Kisah yang pertama adalah kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam adalah keturunan ke-10 dari Nabi Adam alaihissalam. Ia mengajak manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dan melarang menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Seruan Nabi Nuh mereka sambut dengan cemooh dan ejekan. Selama 950 tahun beliau berdakwah, tetapi umatnya tetap saja ingkar, termasuk anaknya sendiri yang bernama Kan'an. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala murka dengan menurunkan kepada mereka siksaan berupa banjir besar, bukan hanya dari langit, tetapi dari dalam tanah pun keluar air yang sangat banyak. Hanya sedikit orang yang selamat dari banjir besar. Mereka yang selamat adalah para pengikut Nuh. Kisah selanjutnya adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Adalah anak dari Azar, tukang pembuat patung-patung.
untuk dijadikan sesembahan. Nabi Ibrahim alaihissalam hidup pada masa Raja Namrud yang zalim, musyrik dan kufur, juga kejam. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak Raja Namrud dan kaumnya agar beriman dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia ajak agar mereka meninggalkan menyembah berhala. Karena selalu menolak dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam, maka patung-patung sesembahan mereka dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Hal inilah yang membuat Namrud marah. Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar hidup-hidup. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkannya. Tidak ada sehelai rambut pun, apalagi tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam yang terbakar. Nabi Ibrahim alaihissalam selamat dari panasnya api. Kisah berikutnya adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa adalah putra Imran, keturunan Bani Israel. Ia hidup pada masa Raja Fir'aun yang zalim, mengaku dirinya Tuhan. Siapa yang tidak mau menuhankannya, maka orang itu akan dibunuh. Nabi Musa alaihissalam terus saja berdakwah, ditemani oleh saudaranya bernama Harun alaihissalam. Tongkatnya Nabi Musa alaihissalam yang dapat berubah menjadi ular mengalahkan ular-ular tukang sihir Fir'aun, membuat murka Fir'aun kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Akhirnya Fir'aun murka, memerintahkan kepada para prajuritnya untuk menangkap Musa dan pengikutnya. Namun Nabi Musa dan pengikutnya berhasil lari. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tongkat Nabi Musa dapat membelah lautan. Seketika pula pengikut Nabi Musa terheran dan langsung menyeberangi lautan. Di belakangnya terdapat Fir'aun dan bala tentaranya mengejar. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala melenyapkan Fir'aun dan bala tentaranya. Kisah berikutnya adalah Nabi Isa alaihissalam. Beliau adalah putra Maryam. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau dilahirkan dengan perantara ibunya saja. Keajaiban kelahiran ini menjadi ujian kepada manusia, percaya atau tidak kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa alaihissalam menjalankan dakwahnya. Beliau bisa mengobati orang yang sudah buta dan menghidupkan yang sudah mati dengan izin Allah. Nah, anak-anak sekalian, demikianlah kisah Rasul Ulul Azmi. Untuk kisah Nabi Muhammad SAW kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Sebelum saya tutup, ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari engkau wahai Muhammad, dari Nuh, dari Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Quran Surat Al-Ahzab. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama kalian semuanya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.